penderita diabetes mellitus. Sebelumnya materi ini sudah pernah disampaikan pada mata kuliah IPM sub CPMK kelenjar endokrin. Jadi sudah disampaikan sebelumnya. Untuk materi ini merupakan materi sub CPMK-nya. Ya. Saya harapkan kalian bisa menyimak, mendengar, dan memahami. Untuk prevalensinya ada 66,8 sampai 31%. Untuk pemeriksaan makroskopis bisa dengan swab pada area dengan menggunakan cotton bud ya. Kemudian ditaruh di tabung dan dikirim ke lab mikro. Kemudian untuk selanjutnya ada biopsi pada kasus kronik hiperplastik, jadi udah lanjut ya. Kemudian pemeriksaan gula darah. Nah, di sini periksa gula darah harus teratur dan harus diperhatikan kadarnya. Untuk normalnya itu 200 mg per dl. Kalau lebih dari itu 200 saja itu sudah aware ya. 200 itu udah aware, sebaiknya ditunda kalau untuk pencabutan. Tapi kalau masih 150, 100, 90, normalnya itu 90 sampai 180 biasanya. Ya. Jadi untuk pemeriksaan terutama pada HbA1c. Jadi HbA1c ini merupakan indikator ya pada gula darah, pada darah yang menyebabkan kita bisa tahu bahwa terjadi penyakit diabetes mellitus pada pasien. Jadi dilakukan setiap 3. Setelah saya berikan materi kuliah secara ceramah, kita lanjutkan dengan focus group discussion. Untuk focus group discussion ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 19 orang. Jadi hari ini fokusnya akan membahas skenario yang sudah saya bagi. Jadi skenario ini sudah dipikirkan dan juga sudah dicari jawabannya selama 20 menit. Untuk diskusinya sendiri akan saya arahkan bahwa untuk penyampai jawaban itu saya tunjuk sebagai ketua. Boleh berdiri. Oke. Boleh perkenalkan namanya? Baik, izin memperkenalkan diri dokter. Nama saya Adi Muhammad Asmiafian dengan ujung NIM 0. Oke. Untuk penyampaian jawabannya sendiri, jika ada pertanyaan dari kelompok lain boleh ditanyakan. Untuk pembahasannya di sini ada KIE atau komunikasi informasi dan edukasi yang perlu dilakukan ke pasien. Untuk terkait kondisi oralnya gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, izin dokter untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Rahmananda Soma dengan ujung 003. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait KIE kondisi oral pada pasien yang mengalami diabetes mellitus. Jadi dijelaskan bahwa kelainan pada lidah pasien ini adalah infeksi jamur Candida atau oral candidiasis. Lalu penyebab kondisi tersebut adalah karena penyakit diabetes yang diderita oleh pasien tersebut. Untuk oral candidiasis ini dapat diterapi dengan anti jamur. Lalu jika pasien ini tidak mengontrol gula darahnya dengan baik, diabetes mellitus itu sendiri dapat mengalami kekambuhan. Dan pasien harus selalu menjaga oral hygiene dengan menyikat gigi 2 kali sehari dan rajin membersihkan lidah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 3. Kita tahu kan bahwasanya pada pasien diabetes itu seringkali terdapat luka ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana penata laksanaan luka pada pasien diabetes mellitus? Terima kasih. Baik, dari kelompok 3 yang bisa jawab. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya izin menjawab terkait pertanyaan tentang bagaimana penata laksanaan luka pada pasien diabetes mellitus. Mungkin ada beberapa penata laksanaan yang harus kita lakukan pada pasien diabetes mellitus, yaitu yang pertama tentu saja kita harus membersihkan luka
pada pasien, yaitu dengan membersihkan luka setiap hari secara rutin, yaitu caranya dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Setelah itu keringkan dan oleskan salep rekomendasi dari dokter. Kemudian jangan merendam bagian luka karena hal tersebut dapat memicu suatu infeksi. Kemudian yang kedua, kita dapat mengurangi tekanan pada luka dengan cara mengenakan pakaian yang longgar, meminta pasien untuk menggunakan pakaian yang longgar. Jika lukanya terletak di bagian kaki, minta pasien untuk menggunakan sepatu yang dirancang khusus guna mencegah perburukan luka akibat diabetes mellitus. Kemudian langkah ini dapat dipercepat dengan dapat bermanfaat untuk proses penyembuhan. Kemudian selanjutnya kita dapat mengontrol kadar, menyuruh pasien untuk dapat mengontrol kadar gula darahnya dengan karena kadar gula yang tak terkendali ini dapat mempersulit proses penyembuhan, bahkan dapat memperburuk luka yang sudah ada. Selain itu, pengidap pasien juga disarankan untuk menjalani pola hidup sehat dan terapi insulin jika dibutuhkan. Baik, pada teman-teman yang lain, apakah ada yang ditambahkan? Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya izin dokter izin menambahkan, perkenalkan nama saya Sarah Alia dengan ujung NIM 048 dari kelompok 3. Izin menambahkan jawaban dari Rian tadi. Selanjutnya itu kita perhatikan tanda infeksi. Infeksi pada luka diabetes itu biasanya ditandai dengan kemerahan, rasa sakit, nanah, pembekakan, dan sensasi hangat di area sekitarnya. Terkadang muncul luka dari dalam disertai dengan bau menyengat. Jika kondisi tersebut terjadi, perawatan luka diabetes dapat dilakukan dengan membersihkan darah, air, dan nanah. Selanjutnya, hilangkan kulit mati di area sekitar dan mengoleskan salep rekomendasi dari dokter. Dan terakhir itu adalah memenuhi asupan nutrisi guna mempercepat proses penyembuhan. Nah, salah satu asupan yang direkomendasikan itu adalah protein. Nutrisi tersebut dapat diperoleh dari telur, dada ayam, ikan salmon, udang, tuna, susu, dan kacang kedelai. Protein dapat membantu memperbaiki jaringan kulit yang mengalami kerusakan. Selain protein, juga pastikan pasien itu memenuhi asupan kalori seperti lemak, serat, zinc, dan vitamin C guna mempercepat proses penyembuhan luka. Baik, apakah jawaban ini sudah dapat mencukupi? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya sudah cukup jelas ya jawabannya. Jadi untuk penyakit diabetes mellitus perlu edukasi ke pasien, kemudian terapi obat, kemudian kontrol ya. Jadi setelah pasien tersebut kita berikan edukasi dan obat, diinstruksikan kepada pasien untuk melakukan kontrol setelah dilakukan perawatan untuk melihat dampak dari obat yang sudah diberikan. Oke. Terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasinya pada hari ini, dan kepada teman-teman yang lain mohon diberikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, baik, pada kelompok selanjutnya harap bersiap-siap untuk dilakukan presentasi selanjutnya. Baik, ini kita lanjutkan untuk pembahasan skenario kelompok keempat. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu skenarionya. Pasien laki-laki usia 45 tahun datang ke rumah sakit di gigi mulut mengeluhkan terdapat putih-putih pada lidah dan terasa perih ketika makan. Pasien mempunyai riwayat diabetes mellitus sejak 3 tahun yang lalu dan mengaku mengkonsumsi metformin untuk penyakit DM-nya. Pada pemeriksaan intraoral terdapat plak putih pada dorsal lidah yang dapat diseka dan meninggalkan bekas kemerahan. Dokter gigi merujuk pasien untuk memeriksakan kadar HbA1c dan melakukan swab pada lidah untuk dilakukan pemeriksaan mikrobiologi. Diketahui kadar HbA1c-nya 8,2%. Hasil pemeriksaan periodic acid sieve atau PAS menunjukkan adanya infeksi jamur Candida. Dokter gigi meresepkan statin oral suspensi. Baik, untuk kelompok 4, tugasnya ialah lakukan KIE untuk pasien kasus tersebut. Yang kedua, tuliskan resep yang sesuai dengan kasus tersebut. Untuk kelompok 4, apakah sudah dilakukan pembahasan bergrupnya? Sudah ya, jadi saya minta tolong presentasikan untuk jawabannya. Nanti setelah dipresentasikan, jika dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, saya persilakan kepada kelompok 4. Baik, mohon izin dokter, saya sebelumnya perkenalkan nama saya Randa Saputra dengan ujung NIM 073. Di sini saya akan melakukan pembahasan tentang komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE terkait dengan skenario yang telah dokter bacakan sebelumnya. Yang pertama terkait dengan kondisi oralnya.
yaitu kita menjelaskan ke pasien bahwa kelainan pada lidah pasien itu ialah infeksi jamur candida atau oral candidiasis. Kemudian jelaskan juga ke pasien bahwa penyebab kondisi tersebut adalah karena penyakit diabetes yang diderita oleh pasien. Kemudian oral candidiasis dapat diterapi dengan anti jamur. Kemudian diabetes mellitus dapat mengalami kekambuhan apabila pasien tidak mengontrol gula darah dengan baik. Kemudian pasien juga harus selalu menjaga oral hygiene dengan menyikat gigi 2 kali sehari dan rajin membersihkan lidah. Kemudian untuk terkait dengan kondisi sistemik pasien, hasil HbA1c pasien diketahui gula darahnya 3 bulan terakhir tidak terkontrol. Kemudian merujuk pasien ke spesialis penyakit dalam untuk kondisi sistemiknya, kemudian menyarankan kepada pasien agar menjaga pola hidup yang sehat seperti makan makanan rendah gula, tinggi serat, dan rutin melakukan aktivitas fisik. Baik, mungkin itu saja terkait dengan pembahasan KIE. Dilanjutkan dengan penulisan resep mungkin oleh Neng. Baiklah, izin dokter, izin teman-teman, izin membacakan penulisan resep untuk skenario kita pada hari ini. Jadi untuk penulisan resep yang pertama adalah inskripsio, yaitu identitas dokter, alamat praktek, kemudian SIP dan nomor telepon, diikuti dengan tempat dan tanggal penulisan resep tersebut. Kemudian diikuti dengan invokasio, yaitu recipe nistatin oral suspension 100.000 international unit per milimeter flash 4 buah. Kemudian diikuti dengan signatura, yaitu S4DD Gute 4 mili, didiamkan lalu ditelan. Diikuti dengan paraf dari dokter. Dan yang terakhir yaitu identitas pasien, nama, usia, jenis kelamin, dan berat badan. Sekian, terima kasih. Dari diskusi kita pada hari ini, mungkin ada yang bisa memberikan simpulan dari skenario yang sudah saya berikan. Saya tunjuk aja, nggak apa-apa ya, pada Karen ya. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin memperkenalkan diri dokter, saya Karen Hapeni dengan ujung NIM 008 dokter. Jadi dari hasil kesimpulan diskusi kelompok kami dokter, bahwasannya kita sebagai dokter gigi kelaknya nanti bakal akan menerima pasien dengan diabetes mellitus dengan menghadapi kondisi oralnya, salah satunya adalah candidiasis oral. Nah dengan begitu akan diadakan komunikasi, informasi, dan edukasi yang sangat penting untuk dijelaskan kepada pasien dengan terkait kondisi oralnya maupun terkait kondisi sistemiknya, yaitu diabetes mellitus. Dan juga harus juga dilakukan peresepan, yaitu dengan nistatin sebagai tata laksana dari pasien tersebut dokter. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya pada hari ini. Dengan adanya diskusi ini, saya harapkan apa-apa yang menjadi pertanyaan kalian sudah bisa terjawab dengan adanya tanya jawab. Kemudian untuk pembahasan dan penulisan resep, saya harapkan bisa diingat dan bisa dipraktekkan di masa yang akan datang. Setelah ini mungkin akan ada ujian. Saya harapkan kalian bisa baik dalam mengerjakan ujiannya, kemudian untuk skill lab-nya juga bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk kelompok lain bisa diberikan aplaus pada kelompok 4. Terima kasih untuk hadiran kalian pada kuliah ilmu penyakit mulut pada hari ini dengan tema diabetes mellitus. Saya ucapkan terima kasih, dan bila ada saya salah ucap, kata, dan perbuatan, saya mohon maaf. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya beritahukan, bahwa setelah perkuliahan ini nanti akan mengisi form post test. Jadi untuk form pretest sudah disebar. Nanti setelah saya nilai, saya rekap nilainya, akan diadakan form post test setelah selesai perkuliahan ini.
Saya harapkan bisa diisi. Selain post test juga ada lembar kuesioner yang saya minta untuk diisi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.